Di puncak kekuasaan, dia berdiri dengan bangga. Semua tunduk di bawah perintahnya. Kekayaannya melimpah, dan pengaruhnya tak tertandingi. Namun, di balik senyumnya yang penuh kemenangan, ada ambisi gelap yang terus membara, hasrat yang tak pernah terpuaskan untuk harta dan kekuasaan. Pemimpin ini adalah simbol keberhasilan bagi banyak orang, tetapi sedikit yang tahu bahwa jalannya menuju puncak diwarnai dosa-dosa yang tak termaafkan. Ini adalah perjalanan seorang pemimpin yang perlahan-lahan kehilangan arah karena tamak dan kerakusan. Kekayaannya didapat dari keringat dan air mata orang lain, namun ia menutup mata, berpikir bahwa kekuasaan bisa menutupi segalanya. Tapi takdir tidak pernah membiarkan dosa berjalan tanpa balasan. Ketika azab mulai mengetuk pintu, ia kehilangan semuanya, dari kekayaan, kekuasaan, hingga orang-orang yang dulu setia di sisinya. Ironisnya, akhir hidupnya yang tragis bahkan tidak membawa rasa iba, melainkan pelajaran pahit bagi siapapun yang membaca kisah ini. Mari kita dengarkan Alkisah seorang yang terjebak dalam dosa. Kisah akhir tragis sang pemimpin yang tamak dan haus akan kekayaan. Di sebuah negeri yang dulu dikenal makmur dan sejahtera, berdiri seorang pemimpin bernama Arjuna Pratama. Dengan harisma yang luar biasa dan pidato-pidato yang mampu menggugah hati, ia naik ke tampuk kekuasaan dengan janji-janji yang menggetarkan. Ia bersumpah untuk membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Namun, di balik janji-janji tersebut tersembunyi ambisi yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun negeri. Ambisi untuk menguasai dan menumpuk kekayaan sebanyak mungkin. Dari hari pertama ia menduduki kursi kepemimpinan, bayangan dosa mulai menyelimuti langkahnya. Kekuasaan Arjuna memberi jalan baginya untuk mengendalikan semua aspek kehidupan di negerinya. Ia mulai memanfaatkan posisinya untuk meraup keuntungan pribadi. Proyek-proyek besar yang seharusnya untuk pembangunan rakyat dialihkan menjadi ladang emas baginya dan kroninya. Anggaran negara diselewengkan, dan rakyat kecil dibiarkan menderita tanpa bantuan yang dijanjikan. Ia menutup mata pada keluhan masyarakat, hanya fokus pada cara-cara baru untuk memperkaya dirinya. Rumah megah, mobil mewah, dan investasi di luar negeri menjadi tujuan utamanya. Tamak dan haus kekayaan mengaburkan moralitasnya. Namun, ambisi itu tidak datang tanpa dampak. Rakyat mulai resah. Jalan-jalan yang dulu ramai dengan aktivitas perdagangan perlahan sepi karena ekonomi yang runtuh. Petani yang menggantungkan hidup pada lahan mereka tercekik oleh pajak yang tinggi, sementara para pengusaha kecil terpaksa gulung tikar akibat kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit. Demonstrasi mulai terjadi di beberapa wilayah. Tapi suara rakyat ditindas dengan keras oleh aparat keamanan yang loyal kepada Arjuna. Media yang berani mengkritik disensor, dan jurnalis yang terlalu vokal dihilangkan secara misterius. Di tengah kekacauan ini, ada seorang tokoh bernama Rama, mantan sahabat Arjuna yang pernah berjuang bersamanya sebelum ia menjadi pemimpin. Rama adalah seorang idealis yang kecewa melihat perubahan drastis dalam diri Arjuna. Ia memutuskan untuk melawan ketidakadilan ini, meskipun sadar risikonya besar. Rama mulai mengumpulkan bukti-bukti korupsi Arjuna dan mencoba mengungkapnya kepada publik. Namun, upayanya tidak mudah. Arjuna memiliki jaringan kekuasaan yang luas, dan orang-orang yang berani melawan seringkali menghilang tanpa jejak. Sementara itu, keserakahan Arjuna semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya menjarah sumber daya di dalam negeri, tetapi juga menjual aset-aset penting kepada pihak asing dengan imbalan komisi besar. Kekayaannya melonjak drastis, tetapi begitu pula musuh-musuhnya. Para pejabat yang merasa dirugikan mulai membocorkan rahasia kotor Arjuna kepada pihak internasional. Tekanan dari luar negeri mulai muncul, dan ekonomi negara yang sudah rapuh semakin terpuruk karena sanksi dan embargo. Namun, Arjuna tetap keras kepala. Ia yakin bahwa kekuasaannya tidak akan tergoyahkan. Namun, karma mulai menunjukkan wajahnya. Dalam sebuah perjalanan bisnis ke luar negeri, jet pribadi Arjuna mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Ia selamat, tetapi tubuhnya menderita luka parah yang membuatnya lumpuh. Banyak yang percaya bahwa kejadian ini adalah peringatan dari Tuhan atas dosa-dosanya. Namun, bukannya insaf, Arjuna justru semakin paranoid. Ia mulai mencurigai semua orang di sekitarnya, termasuk keluarga dan teman-temannya sendiri.
Kekayaan yang ia kumpulkan tidak lagi memberikan kebahagiaan, melainkan rasa takut yang mencekam. Rakyat yang selama ini tertindas akhirnya bangkit. Dipimpin oleh Rama, mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran yang mengguncang fondasi kekuasaan Arjuna. Aparat yang dulu setia perlahan-lahan membelot, meninggalkan Arjuna sendirian. Kekayaannya disita oleh negara, dan ia dipaksa melarikan diri ke tempat persembunyian yang suram. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi penghormatan. Ia hanya ditemani oleh rasa bersalah yang terus menghantuinya. Meskipun ia enggan mengakuinya di akhir hidupnya, Arjuna menjadi sosok yang berbeda dari pria berkuasa yang dulu dielu-elukan. Ia hidup dalam kesendirian dan penderitaan, tanpa teman maupun keluarga yang mau peduli padanya. Tubuhnya yang lumpuh semakin melemah, dan pikirannya terus dihantui oleh dosa-dosanya. Ketika ajal akhirnya menjemput, ia tidak dikenang sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengkhianat yang menghancurkan negerinya sendiri. Kekayaan yang pernah ia kejar dengan begitu rakus tidak mampu menyelamatkannya dari nasib yang begitu tragis. Kisah ini menjadi pengingat yang mendalam bahwa kekuasaan dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hanya membawa kehancuran. Tamak dan dosa tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Arjuna adalah contoh nyata dari bagaimana ambisi tanpa batas dapat menghancurkan segalanya. Dalam hidup, kita harus selalu ingat bahwa kemuliaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita lakukan untuk kebaikan bersama. Hikmah dari kisah, terjebak dalam dosa. Kisah akhir tragis sang pemimpin yang tamak dan haus akan kekayaan. Kisah ini menawarkan banyak pelajaran berharga yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama terkait dengan kekuasaan, moralitas, dan konsekuensi dari tindakan manusia. Berikut adalah hikmah yang dapat kita ambil secara mendalam dari perjalanan tragis Arjuna Pratama, seorang pemimpin yang terjebak dalam dosa keserakahan. 1. Kekuasaan adalah amanah, bukan privilege. Salah satu hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk memuaskan ambisi pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Arjuna, ketika pertama kali mendapatkan kekuasaan, berjanji untuk memimpin demi kesejahteraan rakyatnya. Namun, ia melupakan hakikat kekuasaan sebagai tanggung jawab yang besar. Ia tergoda untuk mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kebutuhan rakyatnya. Hikmah ini relevan tidak hanya bagi para pemimpin negara, tetapi juga bagi siapa saja yang diberikan tanggung jawab, baik di tingkat keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Ketika kita menyalahgunakan amanah, bukan hanya orang lain yang akan menderita, tetapi kita sendiri yang akan kehilangan kehormatan, kepercayaan, dan kebahagiaan. 2. Keserakahan tidak pernah membawa kepuasan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keserakahan adalah lubang tanpa dasar yang tidak pernah dapat dipenuhi. Arjuna sudah memiliki kekayaan dan kekuasaan, tetapi ia selalu menginginkan lebih. Ketamakan membuatnya buta terhadap dampak tindakannya pada orang lain, dan ironisnya, juga menghancurkan hidupnya sendiri. Ia mengorbankan hubungan dengan teman, keluarga, dan rakyatnya demi mengejar harta yang pada akhirnya tidak mampu memberinya kebahagiaan sejati. Hikmah ini mengajarkan kita untuk selalu merasa cukup, qanaah, dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Memiliki ambisi untuk berkembang itu baik, tetapi ketika ambisi berubah menjadi keserakahan, kita berisiko kehilangan segalanya, termasuk kedamaian dalam hati. 3. Karma dan konsekuensi dosa. Perjalanan hidup Arjuna menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan buruk yang tidak meninggalkan jejak. Dosa-dosanya dalam menyelewengkan kekuasaan, memanipulasi rakyat, dan mengkhianati sahabat akhirnya membawanya pada kehancuran total. Tubuhnya yang lumpuh, harta yang disita, serta hidup dalam ketakutan adalah bentuk balasan atas tindakannya sendiri. Hikmah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Hukum alam atau karma bekerja dengan cara yang tak terelakkan. Ketika kita menabur benih kejahatan, pada akhirnya kita akan menuai penderitaan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. 4. Hubungan yang dibangun di atas kepentingan tidak tahan lama. Arjuna dikelilingi oleh orang-orang yang tampaknya setia padanya selama ia berkuasa. Namun, ketika kekuasaannya mulai runtuh,
mereka meninggalkannya. Ini adalah pengingat bahwa hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan, ketakutan, atau keuntungan materi tidak akan bertahan lama. Ketulusan adalah pondasi yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang langgeng. Hikmah ini mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang didasari oleh kepercayaan, rasa hormat, dan kebaikan. Jika kita hanya menggunakan orang lain untuk kepentingan pribadi, kita akan ditinggalkan saat tidak lagi berguna bagi mereka. 5. Harta tidak dapat membeli kebahagiaan. Meskipun Arjuna memiliki segalanya, rumah mewah, mobil mahal, dan kekuasaan, ia tidak merasakan kebahagiaan sejati. Kekayaan yang ia kumpulkan dengan cara yang tidak benar menjadi sumber ketakutannya sendiri. Hidupnya dipenuhi rasa curiga, paranoia, dan kekhawatiran akan kehilangan segalanya. Hikmah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda, tetapi pada kedamaian batin, hubungan yang baik dengan orang lain, dan rasa syukur. Kekayaan materi hanya bersifat sementara dan tidak dapat menggantikan ketenangan jiwa. 6. Pentingnya kejujuran dalam kepemimpinan. Sebagai pemimpin, Arjuna seharusnya menjadi panutan bagi rakyatnya. Namun, ia menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi, menipu, dan merugikan mereka. Akibatnya, ia kehilangan kepercayaan rakyatnya, dan akhirnya, kekuasaannya runtuh. Hikmah ini menekankan pentingnya kejujuran dalam kepemimpinan. Pemimpin yang jujur akan dihormati dan didukung oleh rakyatnya, bahkan dalam masa sulit. Sebaliknya, pemimpin yang korup akan kehilangan segalanya, termasuk legitimasi dan dukungan. 7. Rakyat adalah kekuatan sejati dalam sebuah negara. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati suatu negara terletak pada rakyatnya, bukan pada pemimpin atau elit yang berkuasa. Ketika rakyat bersatu melawan ketidakadilan, mereka mampu menggulingkan pemimpin yang tidak amanah seperti Arjuna. Hikmah ini mengajarkan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan menjadikan mereka sebagai prioritas utama dalam pengambilan kebijakan. Ketika pemimpin melupakan rakyat, ia kehilangan dasar dari kekuasaannya.